Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wan Juandi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Dharma, Kabupaten Kuningan. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kegiatan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif di sekolah saya. Sebelum saya didampingi oleh fasilitator hebat, Ibu Pamula Trisnasuri, pengajar praktik yang luar biasa, Bapak Dedet Al-Habib dari Kabupaten Kuningan. Aksi nyata ini saya laksanakan dengan latar belakang bahwa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak terikat dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, bahwa setiap anak dilahirkan dengan potensi unik dan bakat yang perlu dihormati dan dikembangkan. Setiap individu memiliki keunikan yang perlu ditemukan, dihargai, dan dibangun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Guru sebagai fasilitator yang berpihak pada murid tentunya perlu memfasilitasi muridnya untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, tentram, tertib, dan menyenangkan dalam mewujudkan lingkungan yang saling menghormati, saling menghargai demi terwujudnya murid yang mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Maka perlu adanya budaya positif di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah dapat dimulai dengan membuat keyakinan kelas yang disepakati antara guru dan murid. Dengan disepakatinya keyakinan kelas, semua akan berupaya untuk melaksanakan keyakinan tersebut dengan sebaik-baiknya sebagai langkah awal penerapan budaya positif di sekolah. Selain itu, proses penanganan murid bermasalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip 5 langkah kontrol dan restitusi. Dengan begitu, budaya positif di sekolah akan berkembang pesat tanpa adanya masalah-masalah yang berkelanjutan. Adapun tujuan dari aksi nyata ini yaitu mewujudkan merdeka belajar dengan bebas menyampaikan pendapat tentang keyakinan kelas, menumbuhkan budaya positif di kelas sebagai embrio budaya positif di sekolah, membentuk karakter positif pada peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan positif dan keteladanan warga sekolah, menumbuhkan motivasi intrinsik pada peserta didik terhadap penanaman nilai-nilai kebajikan. Tentunya harapan saya lewat aksi nyata ini semua tujuan dapat tercapai dengan baik dan menjadi sebuah budaya yang konsisten dilakukan baik itu di kelas dalam skala kecil maupun di sekolah dalam budaya yang cakupan lebih luas. Aksi nyata ini tentunya tidak akan terlaksana tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak yang ada di sekolah. Untuk itu, saya menjalin kerjasama dengan kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan, rekan guru sebagai pendukung, staf tenaga pendidikan, dan siswa sebagai objek. Selanjutnya, kerjasama juga dengan orang tua atau wali siswa saya lakukan dalam rangka
melihat perkembangan siswa ke depan, sarana prasarana penunjang pembelajaran dalam menumbuhkan budaya positif. Alhamdulillah, dukungan-dukungan yang saya butuhkan semuanya baik dari pihak sekolah, rekan guru, pimpinan, dan staf, begitu pun siswa, semuanya memberikan dukungan yang positif demi terlaksananya budaya positif di tingkat kelas sebagai lingkup paling kecil, dan mudah-mudahan dapat mengimbas kepada budaya positif di sekolah. Dalam aksi nyata ini tentunya kita membutuhkan tolak ukur untuk menilai keberhasilan dari suatu program yang akan dilaksanakan. Tolak ukur yang saya nilai pada aksi nyata ini diantaranya adalah peserta didik mampu menyampaikan pendapat tentang keyakinan kelas. Peserta didik mampu melaksanakan keyakinan kelas. Jumpa lagi.
Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas waktunya berkenan hadir dalam kegiatan saya, yaitu penerapan aksi nyata budaya positif pada modul 1.4 calon guru kontrak angkatan ke-8. Ini kemarin alhamdulillah saya sudah sampai kepada penerapan budaya positif di sekolah. Seperti apa sih budaya positif? Saya juga baru tahu ya kemarin, ini secara teori ya. Nah, kalau nanti akan saya sedikit share ilmunya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat Bapak Ibu semua. Nanti syukur-syukur kalau bisa kita implementasikan ya pada siswa. Dan saya pribadi sudah mulai sedikit-sedikit di kelas. Alhamdulillah ternyata ada progres yang baik di anak. Alhamdulillah. Nah, ini perkenalkan, ini orang Riau, fasilitator saya. Ya sukanya di Zoom saja. Nah, kalau ini guru SMK 1 kemarin sering sini ngajar praktik yang selalu mendampingi tatap muka. Kalau ini tidak tatap muka, tatap maya. Nah, oke, selanjutnya budaya positifnya. Nah, dari budaya positif ini ada 8 inti teori. Ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas yang sekarang lagi booming. Guru tuh harus punya keyakinan kelas, harus punya kesepakatan kelas, motivasi perilaku manusia. Ada motivasi internal sama eksternal, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Pasti Bapak Ibu pernah merasakan. Ada juga segitiga restitusi. Apa ini semua kita akan coba bahas satu-satu. Paradigma. Ini kegiatan kepalan tangan. Coba Bapak Ibu bayangkan, ada si A dan si B, Anda dan teman Anda, atau misalkan saling berhadapan boleh. Nah, sobeklah cari kertas kecil, anggap itu uang 100.000. Tuliskan dari sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Berharga sekali di tangan Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam dari kuat tenaga. Buatlah sebuah kepala. Sementara teman yang satunya akan mencoba dengan sekuat tenaga, baik itu dengan cara merayu, memujuk, mengancam, atau apa saja, karena menginginkan benda itu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, kita akan mempertahankan. Yang satunya akan yang satu yakin dengan keinginan kita, yang satu pokoknya anjir harus kumaha saya. Ini filosofi ini sering terjadi di kehidupan kita, terutama di kelas. Lanjut. Nah, apa yang terjadi? Kontrol apa yang akan kita terjadi? Kita pasti akan mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pokoknya akan menjadi saya, ya kan? Akan mencoba anjir pikiran anjir atau ya pikiran kamu harus sama dengan saya. Ya, kalau kita sebagai guru, saya pribadi misalkan, saya mikir bahwa telat itu salah, tidak ada konsekuensi. Pokoknya anak tuh harus mikir, pikiran kamu harus sama dengan saya. Ini kan kontrol. Apakah itu baik atau tidak? Yang baik itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita pahami. Yang dipertahankan itu apa? Kalau anak telat, kita pahami kenapa sih telat. Tidak langsung menyalahkan. Jadi kadang-kadang kita memaksakan kehendak kita kepada anak tanpa melihat kenapa sih anak itu. Nah gitu, seperti kontrolnya. Terus perilaku buruk tidak sebagai suatu kesalahan. Saya pribadi berpandangan anak yang telat itu pasti salah, pasti jelek, pasti buruk. Padahal kita tidak tahu. Barangkali anak itu belum habis ngurus ibunya, habis kerja. Kadang-kadang kita udah dengan penuh emosi langsung menyalahkan, gitu ya. Ini sementara kontrolnya adalah semua perilaku
Tujuan anak pelaku pasti ada tujuan. Apa? Kalau memang tujuannya salah, di sini banyak mengenal kepala diri saya pribadi terutama. Ya. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Mau kita dikontrol oleh orang lain? Tidak. Begitupun dengan anak kita. Mau dikontrol oleh gurunya? Tidak. Tapi harus apa? Hanya diri sendiri yang bisa mengontrol. Di situ kita akan belajar bagaimana mengontrol. Karena orang lain tidak bisa kita kontrol. Yang bisa kontrol hanya diri kita sendiri. Pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kita memaksa anak kita melakukan seperti ini langsung gagal. Yang ada kitanya emosi, anaknya semakin seperti itu. Sementara yang teori kontrol adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Harus seperti apa sih? Harus seperti apa sih? Terus ada model berpikir menang kalah, stimulus responnya, teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi kalau dengan kasus misalkan siswa telat, itu kita berpikirnya sebagai guru dengan siswa, kalau anak mulut berarti kita menang, kalau anak tidak mulut berarti kita kalah. Berarti stimulusnya adalah kita menang kalah dengan anak. Tapi kalau pakai teori kontrol, kita menang-menang, anak menang kita menang. Kalau kita pakai teori kontrol, kita mengukur anak, memberikan pemahaman, anak akan sadar, berarti kita menang. Teori menang-menang secara kasar seperti itu. Lanjut. Nah, perubahan paradigma ini pembelajaran dan pemahaman baru dirancang berdasarkan prinsip pelajaran yang terdiferensiasi. Nah, ini diferensiasi yang tadi digaungkan dalam kurikulum mereka. Seperti apa diferensiasi? Ini banyak. Cuma di bahasan berikutnya, diferensiasi itu ada nanti ada konten, ada proses, ada produk, ada 3. Saat seperti ini. Nah, sehingga nanti kalau dengan terdiferensiasi, setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila. Kenapa harus terdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajaran Pancasila? Anak itu berasal dari daerah yang sama atau tidak? Gaya belajarnya sama atau tidak? Tidak. Ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang visual. Beda-beda. Ya, motivasinya sama atau tidak? Tidak. Minatnya sama atau tidak? Karena kita sudah menyamakan dengan diferensiasi. Bagaimana teknik diferensiasi? Pasti Bapak Ibu harus uji di sesi berikutnya. Karena saya juga masih mau belajar ini. Pasti baru klik diferensiasi. Jadi nah ini disiplin positif. Seperti apa disiplin positif? Dalam budaya kita akan disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan orang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu apa tidak? Contoh kita anak yang telat tadi. Nah, berarti kita tuh menyuruh anak untuk patuh pada kita. Kalau kita maksa, kira-kira anak nyaman atau tidak? Jadi disiplin ini kalau dalam budaya kita yang sekarang, jadi menciptakan kepatuhan, wilayahnya menciptakan ketidaknyamanan. Terpaksa. Ya. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin ini sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki disiplin. Jadi komunikasi itu dari prinsip. Artinya kita menumbuhkan kesadaran dalam kalimat supaya oh ya saya atas sama kalau saya harus seperti ini kalau itu seperti ini. Disiplinnya datang dari kesadaran diri sendiri. Itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak merupakan sebuah pasokan sama. Jadi menumbuhkan disiplin tidak harus pakai hukuman, tidak harus pakai ancaman, tidak harus pakai kesulitan. Nanti baca-bacanya ada, Bapak Ibu akan merasa, oh saya ayat-ayat di mana ya? Nanti ada, kita lihat. Lanjut.
saya pun merasa jadi saya bisa gitu. Nah, jadi disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita mengontrol diri, bukan berarti sistem respon, tapi teori formula kita pakai. Nah, tujuan kuliah masuk pada nilai-nilai atau prinsip yang mulia dari sekarang. Dari apa adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ada banyak. Ini kebajikan universal ini merupakan nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah ini ada kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ini harus disepakati bersama untuk menentukan nilai kebajikan universal. Yang sudah saya terapkan di kelas, mungkin yang di kelas 11 ada yang sudah ada terapkan keyakinan kelas belajar matematika. Kayak disiplin dan tanggung jawab, tata krama, terus apalagi saling menghormati, menghargai, gitu ya. Udah ada tempat terbentuk tempel. Nah ini nilai kebajikan universalnya: peduli, rajin, tanggung jawab, integritas, baik hati, kesetiaan, rendah diri, sadar diri, banyak. Apa yang akan kita tekankan di kelas, di pelajaran kita? Apa yang akan kita junjung nanti? Tidak harus semuanya berat untuk kita. Kemudian apa? Kalau saya kan tadi ada tanggung jawab, ada kan? Dari yang jahat gitu ya. Nah, ini lanjut. Nilai kebajikan apa yang akan Bapak Ibu rasakan penting saat ini untuk diterapkan pada murid? Kira-kira apa yang penting saat ini? Jangan kita lakukan pada anak. Kejujuran, ya, disiplin, tata krama, ya. Kayak lawan pada Bapak Ibu ya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia sepakat atau tidak? Ini menurut Dr. William kalau nggak salah. Nah, ada 5. 1 kebutuhan bertahan hidup survival. Ya, kedua kasih sayang, yang kelima love and learning. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Ini semua manusia memiliki ini. Bayangkan Bapak Ibu jika siswa kita salah satu dari 5 ini tidak terpenuhi, apa yang akan terjadi? Contoh kebebasan untuk batasi. Berontak kan? Berontak. Kasih sayang dan rasa diterima di kelas kurang dicuekin. Ya. Artinya 5 kebutuhan dasar manusia ini hal dasar yang harus terpenuhi oleh anak kita. Kalau 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, insya Allah pembelajaran kita akan lebih nyaman. Ya, ini 5 kebutuhan dasar. Tadi Bu, jadi ada masih minimal dan aktivitas sampai masih dan kamu itu masuk diri sendiri ya. Nanti menambahkan seperti apa? Nah, konsep yang dalam lihat adalah saya cerita melakukan hukuman. Hukuman itu pasti menyakitkan, pasti tidak nyaman, pasti murid merasa takut, pasti bersifat paksaan. Ya. Murid pasti menyembunyikan kesalahannya. Jujur. Kalau dalam hukuman, murid menjadi diri yang pendiam. Itu akibat dari hukum. Maka sering terjadi sering terjadi ya. Ya, yang terjadi kan ini ya di anak-anak. Penghargaan, katanya penghargaan adalah kalau menurut kemudian tapi kita coba analisis. Penghargaan ini tidak efektif, benar kan? Yang kita kasih hargai, yang dihargai adalah juara 1 sampai 3. Hanya 3 orang. Kalau dari 3 orang yang 33 orang gimana? Berarti kuat perasaan anak yang 33 orang. Pernah nggak jadi karena kita hanya dari 3 orang, 33 orang kita tidak terima. Efektif atau tidak? Kita bahkan hanya 3 orang, tapi yang 33 orang merasa terkecilkan. Itu hukuman dari tempat merusak hubungan. Misalkan yang 3 orang itu sama yang hubungannya kita tidak tahu akan jadi musuhnya atau tidak. Atau kadang-kadang memberikan pujian kita seperti tidak. Gitu
ya. Sehingga pemerintah kurang orang sudah diterapkan ya. Ranking itu tidak jangan gitu ya. Itu dasarnya ini sebenarnya mematikan kreativitas lewat ranking. Saya tidak ujungnya semangat. Ya, malah saya juga di kelas membagi kelompok. Oh itu di situ ada yang sama. Ranking gua satu dan otomatis kreativitas itu kamu tahu kreativitas. Ya, berapa sakit kreativitas ini? Itu hubungan dari perkara. Menurut pemilihan konsep disiplin dan proses, yaitu melalui konsekuensi dan resti. Konsekuensi itu melakukan penguatan dan efek. Jadi kita keluarkan semua secara individual. Lalu monitoring berkelanjutan. Kita harus monitoring semua siswa kita. Dan stimulus respon yang tadi di awal. Murid menghormati peraturan dan menghormati peraturan yang ada itu berasal dari motivasi intrinsiknya dan kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan. Restitusi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi yang kita angkat itu kalau siswa telat itu bukan salahnya, tapi tanggung jawabnya. Yang kita angkat tanggung jawabnya. Langkah-langkahnya nanti ada. Bagaimana memenuhi tanggung jawab itu? Fokus pada pemecahan masalah yang panjang. Jadi karena pengamatan itu sudah jadi kebiasaan, tidak bisa kita selesaikan dalam satu hari. Kita memaksakan kamu besok harus tepat waktu. Bisa nggak orang sudah besok terlambat? Kalau sedangnya tidak terpenuhi, besok tidak tepat waktu masih terlambat. Kira-kira kita sebagai guru duduk dulu. Ya, karena kita bersifat memaksakan gitu. Kehendak kita. Ini akan ada murid punya sendiri dan orang baik. Dari kontrol, dan murid bersemangat untuk baik sekarang. Jadi yang akan kita hubungi ini, mereka akan bersemangat dari kesalahan itu. Kita menjadi pemahaman. Konsep disiplin bukan menetapkan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih betul. Kadang-kadang anak yang sudah punya salah, mereka enggan kembali ke kelompok, kembali ke temannya enggan, gitu ya. Nah, restitusi adalah mengembalikan mereka ke kelompok. Ciri-ciri restitusi ada 8. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kita yang bikin. Kadang-kadang kamu telat lari, berarti menebus kesalahan. Makanya kita kalau belajar adalah belajar dari kesalahan. Bagaimana telatnya itu menjadi pelajaran. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, bukan memaksakan. Karena tadi orang baik itu tidak bisa kita paksakan dengan kita. Tapi kita menawarkan, setuju apa tidak kalau seperti ini. Kalau mereka sudah setuju, yuk kita seperti sama-sama, kita rasakan sama. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, harus bisa melihat dirinya sendiri, mencari kebutuhan dasar dan mendasari tindakannya. Jadi pembesaran dasar tadi, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter yang tidak bentuk, bukan tindakannya. Menguatkan fokus pada solusi. Dan ini perbedaannya antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nanti akan kita pakai kira-kira. Kalau hukuman, guru menghukum siswa korban bendera selama 10 menit. Guru marah dan menjadi takut, siswa jadi takut. Ya, guru jadi marah-marah lagi gitu ya. Dan itu hukuman. Kalau tidak mau, anaknya pasti dalam itu. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugasnya saat istirahat atau menggunakan. Contoh, anak datang terlambat, belum mengerjakan tugas. Ya udah, karena kita udah sepakat, kamu misalkan belajar itu 30 menit, kamu tadi terlambat 15 menit. Mohon maaf, aku istirahat 15 menit kalau mengerjakan tugasnya. Tapi konsekuensi dan 15 menit itu diganti. Ya. Guru benar dan bisa mengurangi peraturan kalau udah ada kesepakatan di awal. Beda dengan guru pada kesepakatan. Nah, terus awal itu sih guru menanyakan keyakinan kelas.
Di awal kita membuat keyakinan kelas dulu, mau seperti apa, disiplin, mau telat atau tidak, mengerjakan tugas atau tidak. Dari keyakinan itu kita bisa menggunakan restitusi. Kalau dia tidak telat, kalau tidak mengerjakan tugas, keyakinan itu masih apa? Ini kalau tidak mengerjakan pasti. Ini saya pernah secara tidak sadar, saya pernah melakukan ini sebelum belajar ini. Atas nama anak Facebook Andik. Kalau dipanggil itu masuk ya? Kalau masuk? Ya, sama di kelas saya tidak pernah masuk. Saya secara tidak sengaja pas belajar ini, oh iya kemarin saya masih itu sih ternyata. Alhamdulillah di kelas 11 kemarin pada saya muncul. Bisa atau tidak itu nomor berapa? Yang penting dia udah mau masuk. Itu artinya sampai yang guru-guru kebanyakan banyak komplain. Ya, nah pelajaran matematika rata-rata justru anggota banyak komplain, guru-guru lebih komplain gitu. Tapi alhamdulillah tuh masalah. Lanjut, saya ini contoh penerapan 5. Jadi ada 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru ada 5 posisi. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Ada di mana kita saat ini? Sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah, perlu dilengkapi di situ. Seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, orang-orang yang menjalankan hukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat untuk menekan lebih dalam. Guru yang mengatakan di hukum akan kata patuhi aturan saya. Kalau enggak, awas. Gitu kan? Ya. Kamu selalu saya salah. Kita pasti diskusi hukum. Pasti selalu terakhir tidak selesai. Nah, guru yang seperti ini sudah biasa percaya hanya ada satu cara agar belajar, yaitu caranya sendiri atau memikirkan cara orang lain. Ini apa sih akibatnya belajar hukum? Ada soalnya tinggi diambil. Bahasa ibunya mata meletot dan jari tunjuk-tunjuk, gitu kan? Berapa kali? Ini bohong dia. Bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu? Apalagi sampai fisik, coba hasilnya apa nih? Ini hasil kerja. Kemungkinan murid akan marah walaupun menjadi depan kita, di hatinya tindakan. Biasanya dari akan sesuatu yang akan menendang atau agresif. Agresifnya bisa ke diri kita, guru atau bisa ke orang lain, lingkungan. Bisa jadi sesudah kembali dulu tersebut akan mensoal-soal bukunya atau meja tulisnya. Kalau barangkali dia pakai meja tulis, meja di kelas selesai. Jika sama dia, ya meja tulis datakannya. Meja biasa. Nah, pakai meja tulis. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah baru melihat foto atau mobil bapak ibu guru. Saya pernah melihat video bapak ibu gurunya mobilnya digores, motornya digores. Ya, terus hukum. Nah, kalau membuat merasa bersalah, nada suaranya mengeras, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak usul. Ya, kita sebagai pembuat rasa bersalah. Tadi kamu ini bagaimana ya? Semuanya seperti itu. Kamu sudah berjanji kepada guru, tidak akan kenapa lagi. Kamu kenapa ya? Mengucapkan itu, benar-benar mengucapkan tidak akan merasa bersalah. Nah, di posisi mana kita? Bagaimana perasaan murid kalau seperti ini? Murid akan merasa bersalah akan mengecewakan guru dan pemimpin. Sehingga apa? Akan menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang. Itu perasaan. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap hukum karena emosi akan tertanam. Berbahaya. Emosi kita menahan rasa tidak seperti murid dalam dengan hukum di mana murid bisa meruntuhkan kepalanya. Ini membuat masalah. Ada di mana hukum atau buat rasa bersalah. Ya, yang ketiga
sebagai teman mereka. Wah, saya lagi belajar. Wah, sebagai teman baik dia. Baik dia. Ternyata tahu nih. Ada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahas dulu rapat, rapat, senyum dengan anak, ya jenaka. Contohnya ya, hasilnya apa? Murid akan merasakan dan akrab dengan guru. Udah akrab dengan guru. Kalau ada perspektifan guru, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid tergantung pada guru. Kamu empat kan? Kalau ada nonton, orang saya ada sama. Bergantung sama guru tersebut. Kalau guru tersebut tidak ada, udah biasa. Ya, dia bersama dengan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lainnya apa? Berbuat sesuatu tidak menyuruh ada guru tersebut. Dia akan merasakan apapun kalau gurunya guru tersebut. Kalau guru yang lainnya tidak mau. Ya, sama guru yang lainnya akan. Kalau posisi tenang. Pak Yudi ya? Ya, sehingga hanya kata pelajaran itu sudah bisa. Sebagai pemantau, ada suara yang datang, ada bukunya formal. Nah, contoh, adik tahu kamu yang dapat kita mulai tahu Pak, kamu mau menit, apa kamu sudah mengerti konsekuensinya? Ya paham Pak, itu pantau terus buat anak. Hasilnya apa? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Paham? Guru tidak memberikan sesuatu emosi yang kemudian gurunya biasa mengatakan apa? Marah itu membuat masalah tidak. Tapi apa? Murid tetap tidak nyaman. Kenapa? Karena dengan waktu dari kelas pada waktu istirahat dan mengerjakan tugas, guru tetap harus memantau murid pada saat guru dan guru di kelas. Yang memantau terusnya, ya anak-anaknya merasa ya udah istirahat. Ini posisi manajer. Kalau di dalam ini yang paling baik menurut Dr. William Glasser. Ya, apa? Ada suara terus, bahkan tidak takut menerima murid. Ini mirip-mirip dengan teman, tapi ada perbedaan. Contoh, adik, apakah kamu ingin kamu jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah itu? Timbul pertanyaan, bukan ngomong, timbul pertanyaan, gimana kamu akan memperbaiki masalah itu? Artinya supaya ada solusi dari diri sendiri, bukan dari kita. Saya bisa menjaga kesempatan saya Pak untuk mengejar tugas seperti ini. Baik, itu bisa dilakukan. Kita kasih bersama nyumpul dari pemikirannya. Apakah besok akan ada masalah? Bukan masalah bisa hadir di tempat sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir di tempat. Baik, saya harap. Jadi dia akan timbul dari motivasi dirinya sendiri. Gitu ya. Kemarin melaksanakan juga di simulasi di kelas 11. Ada yang selama videonya ada di YouTube kalau saya ada yang di YouTube ya. Di YouTube banyak banget share ya. Itu video yang restitusi. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira apa? Nanti mulai kalau peraturan itu kalau bahasa itu peraturan itu dilanggar gitu. Ya, nah jadi yang paling penting keyakinan sama kita yakin bersama-sama. Kayak saya paling ada di kelas itu ada pembelajaran baru ya. Kita yakin ini harus dijaga apa tidak? Harus. Kalau tidak dijaga gimana? Jadi begitu ya. Kalau saya ada di rumah ya Pak, alhamdulillah mereka. Pak ini ke atasnya atau kalau ini pembelajaran tidak bosan atasnya. Sarung mereka, sarung macam apa? Gitu. Karena mereka meyakini ini harus dijaga. Sarung itu sama. Habis jam terakhir itu langsung. Bukan hanya yang tiga masing-masing yang dekat hanya satu-satu. Karena mereka sudah meyakini ini milik saya, itu sama saya, sama saya. Itu dari dia keyakinan. Nah, di aturan tidak ada. Nah, ini pertanyaan kemarin.
untuk menumbuhkan keyakinan. Mengapa kita memiliki peraturan kita menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan dan jalan? Apakah hanya untuk mematuhi peraturan? Yang dibutuhkan adalah keyakinan untuk keselamatan. Kalau mereka sudah yakin akan keselamatan, kayak polisi maupun tidak pasti akan pakai. Mau jauh mau dekat pasti akan pakai. Itu keyakinan. Kalau peraturan ada polisi pasti pakai. Itu kan? Itu kalau dia yakin peraturan. Mengapa ketika masa pandemi COVID kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Mereka mau sehat. Ya, mereka mau tidak mau yakin ini nilai-nilai keyakinan. Sarapan kesehatan. Nah, ini contoh peraturan kelas. Kalau peraturan ya, membuang sampah pada tempatnya. Peraturan kan, membersihkan kelas sesuai jadwalnya, merapikan kembali ruangan yang sudah digunakan. Peraturan. Harus lupa tentang peraturan. Harus yakin. Ya, harus yakin. Berarti kebersihan adalah langkah gimana? bagian dari manusia. Tidak akan menjaga kebersihan. Yakin. Nah, ini persiapan ini dia suatu keyakinan akan mengusir seseorang dari dalam keyakinan dari dalam seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat menjalani keyakinan daripada mengikuti serangkaian peraturan dan keyakinan. Jadi yang pertama kita yakini dulu ya. Dari peraturan dan keyakinan dari Allah. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas? Cara membuat keyakinan kelas. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas. Jadi tidak satu orang. Nah, kalau yang saya praktikkan kembali, pertama kita ada diskusi dulu. Misalkan saya akan menenangkan keyakinan kelas tentang tanggung jawab. Saya tanya, pentingkah tanggung jawab? Penting. Kenapa penting? Gak ada yang jawab. Pertanyaan saya. Ini. Kita menjawab jawaban. Coba kita akomodir, tulis jawaban ini. Ada yang sama? Ada. Berarti kalau kita tidak tanggung jawab, apa yang terjadi? Ini Pak. Oh, jadi tanggung jawab ini. Oh, nggak dilaksanakan. Boleh Pak. Yuk, tanggung jawab sebagai pihak kita kelas. Tuh, contoh seperti itu. Jadi dari itu semua diambil semua. Ambil kita simpulkan. Ini. Sehingga alhamdulillah nih sampai minggu ini yang saya ajar tidak ada yang masuk kelas. Alhamdulillah tidak ada yang masuk kelas. Dan masuk dari kelas semua. Alhamdulillah itu dari dia. Nggak tahu nanti ke depan karena manusia ini pasti ya butuh pendampingan yang konsisten. Seperti itu. Nah ini kira-kira contoh ini ya. Format yang akan kita ambil dalam nilai kewajibannya tentang menghormati. Berarti kami meyakini bahwa sangat penting untuk saling menghargai dan menghormati semua orang antara milik orang. Nilai kebalikannya diterima dan dimiliki. Contoh ini ya, nilai keyakinannya Pak. Ini contoh tak bikin keyakinan pasti akomodir dari anak akomodir ini baru di kita kelompokkan sama keyakinan pas ini bikin. Nah, di segitiga ada 3 tahap dalam segitiga penanganan menstabilkan identitas. File yang silakan menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas apa saja yang kita lakukan? Setiap orang pasti tetap melakukan kesalahan. Ini yang perlu kita lakukan. Jadi ketika mereka membuat salah, tidak hanya diri sendiri yang melakukan salah, sehingga mereka tidak merasa orang yang salah. Kita stabilkan dulu. Aku bukan satu-satunya yang telah melakukan ini. Setelah itu baru kita
pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Ya. Setelah itu ada cara yang bisa kamu lakukan supaya kesalahan itu terubah. Jadi nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang menanyakan ya. Contoh dalam segitiga dan selisih. Ada siswa yang telat datang ke kelas. Segitiga dan selisih. Ada siswa yang telat datang ke kelas. Pertama kita stabilkan dulu identitas. Kenapa kamu telat ke kelas? Pak, kenapa belum makan? Apakah itu salah atau tidak menurut kamu? Ya Pak, saya salah. Kalau memang itu salah, kira-kira sebaiknya kamu seperti apa? Saya sebaiknya tidak melakukan. Nah, supaya kamu tidak melakukan, lalu stabilkan. Supaya kamu tidak, kira-kira seperti apa? Pikir deh. Saya bawa dari aja dulu sebentar, bawa ke kelas. Atau enggak, habis ngomong sendiri jangan makan di kelas supaya tidak apa timbul kan dari dirinya sendiri. Setelah itu, nah itu kan bagus, kamu udah punya ide. Kira-kira bisa terapkan ke besok supaya kamu tidak tahu. Mikirlah dan coba besoknya terapkan. Lihat besok dia datang dari diri. Dan nah itu barangkali Bapak Ibu sudah terima kasih. Ya, terima kasih. Salam dari bagian udah terima kasih. Ini waktunya panas. Mudah-mudahan dan sebagainya. Ya, boleh nanti dicari sharing ya sebagai bahan pelajaran dan saya harapkan juga yang paling penting adalah umpan balik dari Bapak Ibu tentang apa yang saya sampaikan, terutama kritikan karena itu yang akan membangun diri saya. Itu yang saya harapkan ya pasti barangkali ada kritikan atau final. Insya Allah saya mau karena untuk memperbaiki diri saya. Itu barangkali sekali mau terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, izin masuk. Salam, silakan. Silakan buka. Assalamualaikum Pak, izin masuk. Salam, silakan. Silakan buka. Assalamualaikum Pak, izin masuk. Salam, silakan. Silakan buka.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi, Bapak dapat laporan dari beberapa guru. Katanya kamu di jam siang sering tidak masuk kelas ya? Ya Pak. Pasti bukan hanya kamu saja yang tidak masuk kelas jam siang. Ya, artinya bukan hanya kamu yang memang. Apakah ada teman lain? Beberapa teman saya Pak yang tidak mau tidak kelas Pak. Oke, Bapak yakin kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu? Pak, jadi saya membiasakannya kepada saat pada dengan teman sekolah bersama teman-teman saya Pak. Kebetulan ya itu hobi ya. Apakah yang kamu lakukan itu benar atau salah? Ya Pak, salah. Walaupun saya hobi bermain bola, tapi tidak seharusnya ya itu betul ya. Adakah cara yang lebih efektif yang bisa dilakukan untuk mengatasi rasa mengantuk di saat jam pelajaran? Alhamdulillah, kamu telah menemukan strategi untuk melawan rasa kantuk. Apakah Aldi tahu keyakinan kelas yang kita sepakati? Jadi, tidak masuk jam pelajaran sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Oke, menurut Aldi, yang kelas mana yang benar? Ya, menurut Aldi, apakah penting sikap disiplin itu? Terus orang yang disiplin akan dapat memanfaatkan waktu dengan efektif dan efisien, sehingga tidak akan ada waktu yang terbuang sia-sia. Orang yang disiplin akan lebih mudah mendapat titik dan sebagainya. Alhamdulillah, kamu telah menunjukkan sikap yang baik dengan cara menyesali perbuatan yang salah, maaf atas perbuatan yang tak dilakukan. Menurut Aldi, apa yang akan kamu lakukan agar tidak meninggalkan pelajaran lagi? Saya tidak berdoa, maka bisa hari tidak masuk. Baik Aldi, kamu telah mendapatkan solusinya ya. Bapak akan komunikasi nanti dengan orang tuamu agar kamu tidak meninggalkan pelajaran lagi. Sekarang silahkan masuk kelas lagi ya. Tetap semangat ya Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali dari kelas 6. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Wawan yang telah mengajak saya mengenai mencari solusi tentang perbuatan saya, yaitu menjalankan pelajaran di siang hari. Saya tidak akan tidur terlalu malam agar di siang hari saya tidak mengantuk. Saya akan berusaha mengejar ketertinggalan saya dari pelajaran yang telah saya tinggalkan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dapat laporan dari guru PKS. Katanya kamu sering terlambat masuk sekolah. Betul apa tidak? Iya Pak. Menurut ingatan kamu, berapa kali kamu terlambat? Berapa kali Pak? Banyak ya. Apakah terlambat itu suatu kesalahan? Iya Pak. Baik Ahmad. Berbuat kesalahan itu suatu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Yang terpenting kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Ahmad? Ahmad, mari kita cari solusinya bersama ya.
Bapak yakin kamu pasti punya alasan mengapa sering datang terlambat. Karena saya sering begadang Pak, hanya sampai malam dan lupa waktu Pak, sehingga bangunnya siang. Apakah yang kamu lakukan itu benar atau salah? Itu salah Pak. Apakah kamu tahu keyakinan kelas kita? Pak. Jadi terlambat masuk ke sekolah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, menurut kamu keyakinan kelas mana yang dilanggar? Dan kelas tentang disiplin Pak. Menurut kamu apakah penting sikap disiplin itu? Yang penting Pak, dengan disiplin kehidupan saya akan lebih terarah dan terkontrol dengan baik Pak. Betul sekali. Orang yang disiplin akan dapat memanfaatkan waktunya dengan efektif dan efisien, sehingga tidak akan ada waktu yang terbuang sia-sia. Orang yang disiplin akan lebih mudah menggapai mimpi dan cita-citanya. Iya Pak, saya sangat menyesal sudah sering terlambat masuk sekolah. Saya mohon maaf Pak, saya tidak akan mengulangi lagi hal yang sama. Alhamdulillah, kamu telah menunjukkan sikap yang baik dengan cara menyesali perbuatan yang salah dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan. Menurut Ahmad, apa yang akan Ahmad lakukan agar Ahmad tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan lebih cepat dan tidak begadang lagi agar saya bangun lagi Pak. Baik Ahmad, kamu telah mendapatkan solusinya ya. Bapak akan berkomunikasi nanti dengan kedua orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan masuk kelas lagi ya. Tetap semangat ya, Ahmad ya. Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana dari kelas 11 IPS 1. Terima kasih banyak kepada Bapak Wawan yang telah mengajak saya berdiskusi mencari solusi tentang perbuatan saya terlambat ke sekolah. Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang terlalu malam agar bisa bangun pagi. Saya sangat senang diskusi dengan Bapak Wawan karena saya dapat mendapat solusi dari masalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.